Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiali Sepdiani dengan NIM 2004888 dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 2020, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, teori pertumbuhan ekonomi memiliki persamaan, tetapi terdapat pula perbedaan sudut pandang dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tersebut berdasarkan pada alirannya. Berikut beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, teman-teman, semua teorinya didasari oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Yang pertama ada teori dari Adam Smith. Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. Munculnya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja dan mendorong kemajuan teknologi hingga pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada teori dari David Ricardo. David Ricardo berpendapat sebaliknya dari Adam Smith. Menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing itu menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum atau subsistensi level. Pada tahap ini, perekonomian mengalami stagnasi atau kemandegan yang disebut stationary state. Yang ketiga ada teori dari Thomas Robert Malthus. Malthus menggunakan materi deret hitung untuk mengemukakan bahwa bahan makanan bertambah menurut deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, dan ini akan menyebabkan terjadinya kelaparan, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsisten, yaitu pas-pasan, dan perekonomian mengalami kemandegan. Yang kedua, ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk, seperti kewirausahaan dan investasi. Yang pertama ada teori dari Harold Domar. Harold Domar mengatakan perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh, atau biasa disebut dengan steady growth. Bila pembentukan modal telah dilakukan, maka perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, ada teori dari Schumpeter. Ketika yang lain menganggap penduduk sebagai aspek sentral dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Yang ketiga, ada teori dari Robert Solow. Robert Solow mengatakan bahwa dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Kuznets mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Lebih lanjutnya, Kuznets mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai oleh 3 faktor, yaitu
Yang pertama ada peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, yang kedua ada perkembangan teknologi, dan yang ketiga ada penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan saya mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.